Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pertama, ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dibebankan pada siapa saja yang memiliki kendaraan beroda 2 atau lebih. Tarif pajak motor pun sudah ditetapkan seragam di seluruh Indonesia seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Objek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Besaran pajak kendaraan bermotor didasarkan pada nilai jual kendaraan bermotor. Kemudian diperhitungkan pula bobot dan dampak dari pemakaian kendaraan terkait terhadap tingkat kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Adapun pembayaran pajak ini dapat dilakukan langsung ke kantor Samsat atau secara online melalui e-Samsat. 2. Pajak bumi dan bangunan. Pajak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dan disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang ditentukan sesuai harga pasar per wilayah. Oleh karena itu, besarannya bisa berbeda setiap tahun dan akan disampaikan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Wajib pajak yang disebutkan dalam PBB adalah orang pribadi atau badan secara nyata mereka memiliki hak untuk mendapatkan manfaat atas tanah serta memiliki dan menguasai bangunan dan atau mendapatkan manfaat dari bangunan tersebut. Meskipun demikian, tidak semua jenis tanah dan bangunan dapat dikenakan PBB ini. Contohnya antara lain rumah ibadah, sekolah, panti asuhan, area pemakaman, dan hutan lindung. PBB masuk dalam kategori pajak pusat dan harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal SPPT diterima. Biasanya pembayaran PBB dilakukan melalui bank yang tertera dalam SPPT, ATM, atau Dinas Pendapatan Daerah setempat. Pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan dalam jumlah tertentu. Biasanya perhitungan pajak dilakukan selama 1 tahun, termasuk dalam wajib pajak ini adalah orang pribadi yang berpenghasilan kena pajak dan badan atau perusahaan dengan izin usaha ilegal seperti koperasi, CV, PT, BUMD, dan BUMN. Penghasilan merujuk pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Kemudian penghasilan itu digunakan untuk menambahkan kekayaan maupun konsumsi wajib pajak bersangkutan. Pajak penghasilan pun memiliki beberapa jenis, yakni pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Tata cara pembayaran dan pelaporannya pun berbeda-beda sesuai jenis yang dikenakan pada wajib pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi, pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan pemikul pajak terpisah. Pajak tidak langsung. Yang pertama ada PPN atau pajak pertambahan nilai, adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir, namun yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan adalah pedagang atau penjual. Tarif PPN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Barang yang termasuk dalam barang mewah tergolong dalam kategori berikut ini. Yang pertama, barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok. Kedua, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. Yang keempat, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif yang dikenakan untuk PPNBM paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Namun apabila pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Ketiga, ada bea masuk, adalah pungutan negara berdasarkan pada undang-undang yang dikenakan untuk barang-barang yang memasuki daerah pabean. Jenis dan kondisi barang impor akan sangat mempengaruhi pengenaan bea masuknya. Nilai pabean atas barang impor dapat dihitung dari harga barang atau cost, unsur asuransi atau insurance, dan biaya angkut atau freight yang dikonversi dalam satuan kurs rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut.
Yang keempat ada cukai, merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu seperti berikut. Pajak cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini adalah contoh barang yang dikenakan cukai. Yang pertama ada etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. 2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga, hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Tahukah Anda perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah? Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan atau APBN. Contohnya yang pertama ada PPH, yang kedua ada PPN, yang ketiga PPNBM, yang keempat PBB, yang kelima BPHTB, yang keenam bea materai. Pajak daerah adalah semua jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Hasilnya dimasukkan ke kas daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah atau APBD. Daerah dibagi menjadi dua, yang pertama ada pajak provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian yang kedua ada pajak kabupaten atau kota, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam kabupaten atau kota otonom. Maka jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota. Pasal 2 ayat 5. Pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak pusat dikelola langsung oleh Menteri Keuangan, sedangkan pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, atau Dinas Pelayanan Pajak atau Disianjak, atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah, atau BPRD, atau nama lain disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah, termasuk Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang merupakan sistem kerjasama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja Persero dalam mengelola PKB dan BBNKB. Dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan yang pertama fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Yang kedua pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, dan gaji-gajinya. 3. Subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak. 4. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya. 5. Dana pemilu. 6. Pengembangan alat transportasi massal, dan lain-lain. Fungsi pajak bagi pembangunan negara. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak di sini berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang terkait proses pemerintahan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi utama pajak itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat disoroti dari fungsi mengatur regulasi, yakni menarik investasi, menghambat inflasi, melindungi produk dalam negeri, mendorong ekspor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Adanya pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.